Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Ariana Putri dengan NPM 2213024093. Di sini saya akan memaparkan materi tentang xilem dan floem. Nah, jadi jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari xilem yang menggunakan jaringan pengangkut air dan sedangkan floem sebagai jaringan pengangkut bahan organik atau bahan-bahan makanan. Xilem dan floem sering disebut sebagai berkas pengangkut atau berkas vaskuler. Selanjutnya adalah pengertian xilem. Pembuluh kayu atau yang sering disebut dengan xilem adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Yang pertama ada sel penyusun xilem yang telah mati dan dinding tebalnya terdiri dari zat lignin yang berfungsi sebagai jaringan penguat. Xilem tersusun dari trakeit dan unsur pembuluh. Selanjutnya adalah jaringan xilem terdapat pada bagian kayu tanaman. Xilem terdiri dari atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah trakeit dan trakea. Trakea itu berfungsi sebagai pipa kapiler untuk pengangkutan air di dalam tubuh tumbuhan. Sedangkan trakeit berfungsi untuk mengantarkan air dan penopang pada batang tumbuhan. Yang kedua ada serabut xilem. Serabut xilem merupakan sel panjang berdinding sekunder yang memiliki kandungan lignin. Serabut xilem juga terdiri dari trakeit dan trakea. Yang ketiga ada parenkim xilem. Parenkim xilem adalah komponen yang tersusun dari sel-sel hidup berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Sel ini dapat ditemukan pada xilem primer dan xilem sekunder. Yang selanjutnya adalah pengertian floem. Pembuluh tapis atau floem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolisme lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Komponen penyusun floem ada 3. Yang pertama ada sel pendamping. Sel pendamping berfungsi untuk membantu saringan tabung dalam pengangkutan makanan. Yang kedua ada lempeng tapis. Lempeng tapis adalah untuk memfasilitasi transport fotositat dari satu sel pembuluh tapis ke sel lainnya. Yang ketiga ada tabung tapis. Di tabung tapis ini memiliki area berlubang di dinding lateral atau ujungnya yang menjadi saluran utama untuk zat makanan yang berjalan. Selanjutnya adalah perbedaan xilem dan floem. Untuk xilem sendiri dia menggunakan pengangkutan satu arah, sedangkan floem dia melakukan pengangkutan dua arah. Di xilem dia mengangkut air dan mineral, sedangkan di floem dia hanya mengangkut air dan makanan. Di xilem juga dia tidak memiliki sel dinding pembatas, sedangkan di floem memiliki dinding pembatas yang berpori. Di xilem juga mengandung dinding tebal kaku yang mengandung lignin. Selanjutnya adalah cara kerja xilem dan floem. Cara kerja xilem yaitu adalah proses pengangkutannya dengan satu arah, yang dimana air dan nutrisi akan selalu diantarkan dari bawah ke atas, yaitu dari akar ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi secara terus-menerus. Kelebihan air yang diangkut oleh xilem tidak kembali ke akar, melainkan diuapkan ke udara oleh stomata. Sedangkan cara kerja floem yaitu proses pengangkutannya dengan menggunakan dua arah, di mana makanan hasil fotosintesis dapat diangkut kemana saja. Floem dapat mengangkut makanan secara leluasa di seluruh tubuh tumbuhan ke atas atau ke bawah, dan dari satu bagian ke bagian lainnya. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.